Halo teman-teman semua, apakah ada yang sudah hadir? Malam hari ini kita mau belajar sama-sama dengan Kak Nunu. Kak Nunu ini adalah spesialis dari YouTube marketing. Beliau banyak memasarkan produk-produk mempergunakan YouTube. Dan kita beruntung sekali malam ini bisa belajar sama Kak Nunu. Oh ya, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Gani Wenanto. Profesi saya seorang pemasar online, sekaligus seorang content creator. Dan saya juga memiliki beberapa jasa digital marketing. Oke, saya panggil Kak Nunu untuk langsung tampil. Sehingga tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Kak Nunu ya. Silakan Kak Nunu. Oke, terima kasih Mas Gani. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya tersanjung banget nih malam hari ini bisa kolaborasi sama Mas Gani. Beliau salah satu pakar juga digital marketing ya. Gimana kabarnya Mas? Kabarnya baik Mas. Nah, Silakan. langsung aja ya, mungkin karena sudah 10 menit lebih juga kita tadi menunggunya. Nanti buat teman-teman yang terlambat untuk mengikuti sesi webinar kali ini, mungkin ada yang masih buka puasa atau masih terawih ya Mas ya. Iya, mungkin itu. Gak apa-apa, nanti teman-teman bisa simak video replaynya ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu cuan modal YouTube doang, mungkinkah? Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang YouTube marketing ya Mas Gani ya. Iya, betul Jadi Mas. malam hari ini kita akan belajar banyak gimana sih caranya dengan media YouTube kita bisa menghasilkan cuan, gimana sih dengan media YouTube ini kita bisa meningkatkan penjualan kita. Nah, YouTube ini sebuah media yang powerful teman-teman. Kenapa kok dibilang powerful? Ya pertama dia adalah salah satu media untuk video ya, media video yang terbesar bahkan di dunia itu rata-rata orang menggunakan YouTube. Bayangkan dengan menggunakan YouTube misalnya penonton YouTube itu kan tiap harinya itu ada puluhan juta bahkan hingga ratusan juta ya di seluruh dunia. Anggaplah dari puluhan ratusan juta itu 1% aja itu adalah pembeli produk atau jasa kita. Nah, seperti itu teman-teman analoginya. Oke, tanpa perlu memperpanjang waktu lagi, saya izin untuk share screen dulu ya Mas Gani ya. Boleh, silakan Mas. Oke, bentar saya share screen dulu. Nah, eh, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin memberi penjelasan singkat dulu. Kenapa sih kok kita harus menggunakan YouTube sebagai media promosi jualan kita? Jadi potensi YouTube itu sebenarnya bukan hanya dari YouTuber, teman-teman. Jadi kalau orang mengenal YouTube biasanya, oh kamu YouTuber ya. Nah, padahal nggak hanya jadi YouTuber, tapi bisa juga mendapatkan cuan dari YouTube. Nah, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Barangkali ada yang belum kenal juga dengan saya. Nah, di sini tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau saya tak kenal maka tak dapat transferan. Seperti itu. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Nunu. Ini adalah link Facebook saya. Barangkali nanti ada yang mau menambahkan pertemanan di Facebook. Di sini ada facebook.com/sangtraveler sebagai ID Facebook saya. Pekerjaan sehari-hari saya tentang digital marketing dan juga agensi properti. Nah, selain itu saya juga founder dari newbie.my.id yaitu tempat untuk marketplace ya, marketplace untuk produk-produk digital dan juga ada lapaonline.com. Nah, seperti itu nanti yang ingin berkenalan bisa add Facebook saya ya. Nah, di sini yang berikutnya saya ingin menjelaskan apa aja sih potensi-potensi yang bisa kita peroleh dari YouTube itu.
Di sini saya menjabarkan ada beberapa ya, ada 5. Yang pertama, YouTube seperti yang saya bilang sebelumnya ya, salah satu platform video terbesar di dunia. Kemudian jumlah penontonnya per hari itu ada 5 miliar video yang ditonton. Nah, bayangkan dari 5 miliar, bahkan tadi saya hanya bilang puluhan hingga ratusan, tapi ternyata sampai hari ini YouTube itu ditonton oleh 5 miliar orang per harinya. Nah, bayangkan dari 5 miliar ini 1% atau 0,1 deh, nggak usah muluk-muluk. 0,1%-nya itu adalah pembeli dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Seperti itu. Sangat-sangat gurih kan kalau kita bisa menggunakan YouTube ini sebagai salah satu platform yang kita pergunakan untuk meningkatkan penjualan produk kita. Kemudian untuk menghasilkan cuan di YouTube, di sini saya bedakan ada 2. Yang pertama yaitu YouTuber, yaitu tadi orang yang membuat konten. Nah, salah satunya mungkin Mas Gani ya sebagai konten kreator di sini mungkin YouTuber juga. Nah, yang kedua itu yang lebih sering saya gunakan untuk saat ini yaitu untuk menjual produk atau jasa. Bahkan properti, saya jualan properti itu salah satu media promosi utama saya yaitu menggunakan YouTube. Nah, dengan YouTube yang pasti kita gratisan medianya. Kita nggak perlu mengeluarkan budget untuk promosi, untuk beriklan. Nah, kemudian potensi apa lagi sih yang bisa kita peroleh dari YouTube ini? Yang berikutnya adalah pasarnya sangat luas, teman-teman. Ya, tadi seperti yang di poin sebelumnya ya, ada 5 miliar orang per hari yang menonton YouTube. Nah, otomatis pasarnya sangat luas. Teman-teman jualan produk lokal bisa, produk yang nasional maksudnya bisa dijual di seluruh Indonesia bisa, bahkan menjual ke seluruh dunia pun itu bisa, teman-teman. Barangkali ada teman-teman pemain ekspor ya di sini. Nah, itu juga sangat-sangat bisa, tinggal kita membidik kata kunci yang sesuai. Nah, kesimpulannya adalah YouTube ini adalah sebagai media yang sangat powerful untuk menjual produk atau jasa. Nanti akan saya berikan beberapa contoh ya, postingan YouTube saya yang bisa masuk dan menguasai seluruh halaman pencarian. Nah, di sini saya bilang seluruh halaman pencarian, nggak terbatas di halaman 1 saja. Kenapa kok saya bilang nggak terbatas di halaman 1 saja? Karena terkadang orang ketika sudah mengetikkan kata kunci ya, misalnya di halaman 1, dia belum puas, dia akan klik ke halaman berikutnya, ke halaman kedua, ketiga. Nah, fungsinya YouTube, kita harus bisa menguasai semua halaman pencarian, minimal 5 halaman pertama. Itu ketika kita bisa menguasai, pastinya ketika orang ngeklik di halaman 1 muncul video kita, halaman 2 muncul video kita. Akhirnya lo lagi deh, seperti itu. Mau nggak mau mereka membeli di tempat kita akhirnya, karena ketemunya video kita semua, seperti itu. Oh bisa ya Mas ya? Itu halaman 1, halaman 2 gitu ya? Iya, betul. Jadi kita nggak terbatas di halaman 1 aja sih, Mas. Kalau saya mindsetnya saya tanamkan seperti itu, karena terkadang ya itu tadi, orang di halaman 1 belum puas, mau cari lagi kan, masih browsing-browsing lagi, nemu link kita di halaman kedua, di halaman ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian siapa aja sih yang bisa jualan di YouTube ini? Nah, di sini saya kelompokkan beberapa ya. Sebenarnya semua bisa, semua produk atau jasa itu bisa, asal si prospek tadi mencari di Google atau di YouTube-nya sendiri, seperti itu. Jadi di sini mulai dari online shop, kemudian ada agensi atau developer properti seperti saya, seorang agensi properti, kemudian ada penjual jasa, misalnya jasa fotografi, terus paket wisata misalnya, dan lain-lain seperti itu. Jadi jasa pun bisa kita promosikan menggunakan YouTube.
Nah, kemudian berikutnya ada juga asuransi nih. Asuransi itu orang akan biasanya mencari di Google kan. Misalnya dia lagi mau masuk rumah sakit nih, butuh asuransi, dia akan cari di Google. Nah, seperti itu nanti bisa kita promosikan menggunakan media YouTube juga. Kemudian ada di otomotif nih, misalnya jual beli mobil, jual beli motor dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan juga menggunakan YouTube marketing medianya. Nah, kemudian ini yang lagi viral nih, affiliate marketer. Nah, entah itu produk-produk digital, kemudian affiliate Shopee, Tokopedia, Lazada, seperti Mas Gani ya. Mas Gani di Shopee ya, affiliate-nya ya. Iya, tapi apa namanya? Nyoba-nyoba aja sih, Mas. Oh, baru memulai ya. Nah, Icip-icip heeh. dan ternyata Nah, masih di dengan produk YouTube ini digital. bisa, Mas. Kita promosikan menggunakan YouTube. Jadi kita link affiliate-nya dari Shopee kita promosikan pakai YouTube. Misalnya kita jualan produk A, ya udah kita cari nih keyword-keywordnya yang sesuai dengan produk A itu tadi. Nah, nanti kita bikin videonya, kita posting. Nah, Seperti itu itu. Simple. nanya, Mas. Itu berarti kata kuncinya panjang atau gimana, Mas? Kalau yang Bisa produknya. disesuaikan, Mas. Nanti kan kita riset dulu, Mas. Oh, oke oke. Persaingannya tetap kita riset dulu kan ya nanti gitu. Hmm, Nah, berarti dan bisa juga lain-lain nanti. misalnya nanti produk apa lagi, insya Allah semua bisa sih kita promosikan menggunakan YouTube seperti itu. Oke, berarti teman-teman Shopee nanti bisa memanfaatkan YouTube juga. Iya, Istilahnya betul. apa itu kalau pakai YouTube Short gimana, Mas ya? Kenapa? Kalau pakai YouTube Short itu apakah juga harus apa ya apa riset kata kunci atau enggak ya? Iya, YouTube Short. betul, betul. Bisa juga. Cuma kalau kita mau mainnya di YouTube-nya, maksudnya Nah, untuk pencarian di YouTube-nya ya kita gunakan apa namanya kata kunci yang muncul di YouTube, Mas. oke oke. Soalnya ada Ya. beberapa teman yang pakai short, Mas. Yang Oh, pendek teman. oh ya, heeh, heeh. Ada yang bingung nanya itu apa ada jam-jamnya kalau yang YouTube Short. Terus kedua kalau dari saya sendiri adalah apakah YouTube kalau YouTube Short kan penggalan ya Mas ya, penggalan dari video yang Mm, sudah ada ya. Berarti kita kata kunci apa itu judulnya juga pakai kata kunci gitu atau gimana ya? iya, tetap tetap kalau kita tujuannya adalah untuk marketing, itu Hmm. tetap kita pakai kata kunci, Mas. Nah, tapi nanti kalau di YouTube Short itu biasanya modelnya hashtag, Mas. Dan Oh, itu nanti faktornya sih lebih ke faktor ini sih, apa namanya, viralitasnya aja yang dikencengin. Jadi kalau kita oh, main di YouTube Short itu kita bikin videonya juga harus menarik, Mas. oke. Soalnya beberapa teman itu mereka mengupload video Cina. Mhm, mhm, mhm. Jadi kan kelihatan apa ala kadarnya gitu ya. Mhm. Mungkin yang ada yang komplain kok nggak banyak yang nonton. Nah, Iya, saya sendiri merasa apa namanya belum main di YouTube Short. Sempat sih mhm, saya bikin video pakai Canva gitu. Yang mhm. nonton cuma saya sendiri. Iya, heeh, Saya heeh. kurang menarik gimana saya kurang tahu. Makanya kebetulan ada Kak Nunu yang apa membahas soal YouTube. Jadi aku tanyakan sekalian. Gitu. Oke, siap siap siap. Oke. Jadi kalau, balik lagi ke YouTube Short ya, Mas, ya, memang Hmm, algoritmanya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan yang, YouTube YouTube umum ya, maksudnya yang video umum, kita memang upload video ya. Nah, kalau hmm, yang di YouTube Short itu ya itu tadi, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, jadi, hmm, kita harus mencantumkan juga hashtag-nya, Mas, yang relevan. Nah, namun iya, iya. biasanya ketika kita hanya posting video-video yang memang produk, ya itu Hmm, tadi, misalnya yang produk-produk Cina itu ya, yang ada videonya hmm, banyak itu ya. Nah, itu hmm, memang tingkat tingkat apa namanya, virality-nya itu agak agak lambat, Mas. mungkin karena Karena orang kebanyakan orang waktu sudah ya. langsung melihat image apa namanya, "Oh, ini jualan nih." Oh ya, Nah, apa langsung ja merasa dijuali gitu ya istilahnya. betul betul. Nah, jadi kalau kita mau main seperti itu,
kalau bisa itu kita bangun dulu channelnya, Mas. Oh iya ya. Ya, jadi kita bangun dulu channelnya ya tadi dengan video-video kita samarkan dulu, jangan langsung ke jualannya. Ya ini kebanyakan kan update Shopee kan maunya pintas. Yang penting cuan-cuan, sebar Ya, link cuan. benar. Betul. Jadi kalau memang kita membangun channel seperti itu, ya itu tadi jangan langsung hard selling-nya dulu. Itu yang 100 konten ya. Kalau nggak salah yang aku dengar itu harus 100 konten dulu ya. Betul nggak Mas? Ya, Nah 100 kontennya itu isinya lebih banyak ini apa ya, tips-tips gitu ya Mas ya. Misalnya ya, disesuaikan dengan betul, Facebooknya ya. betul. Baru Jadi lebih ke video yang bermanfaat untuk viewernya, Mas. oke, jadi kayak semacam tips atau apa gitu ya. Ya, bisa seperti itu. Jadi Nanti kalau baru misalnya nih kita niatnya mau jual produk-produk kitchen set misalnya. Ya udah kita share dulu nih misalnya resep, kemudian masakan-masakan seperti itu. Nah, ketika nanti channelnya sudah terbangun, baru deh kita mulai kita kasih video produk misalnya nanti dicantumkan link affiliate-nya misalnya seperti itu. oke. Berarti step awalnya adalah kita bangun channel dulu seperti halnya apa? Tidak jualan. Jadi Ya, mengumpulkan 100 video dulu untuk menaikkan follower ya. Menaikkan ya. subscriber. Kalau di itu kan subscriber ya. Kita bikin subscribernya dulu. Nah, Nah, kalau yang di sini Mas, yang untuk YouTube marketing ini sih kita nothing tulus untuk subscriber, untuk viewer nothing tulus Mas sebenarnya. ya, Jadi yang karena terpenting ketika orang mencari dengan keyword tertentu di Google ya. Misalnya nih jual TV TV apa sekarang yang Smart TV. Nah, misalnya jual Smart TV LG misalnya seperti itu. Nah, ketika orang mengetikkan kata kunci itu, bisa muncul video YouTube kita. Nah, baru dari video itu, nanti misalnya di deskripsinya kita kasih, kalau mau beli bisa di sini nih, linknya ada. Nah, seperti itu. Nah, itu makanya tadi saya bilang kan, untuk affiliate marketer sebenarnya lebih simpel seperti itu aja. Jadi kita tinggal bikin video banyak, kita bikin channel banyak, nah nanti diisi dengan produk-produk affiliate kita seperti itu. Untuk Shopee, Tokopedia seperti itu. oke, aku mau nanya lagi Mas. Ini soal yang bikin channel itu. Kan kalau manual kan kita mesti apa? Verifikasi ya. Verifikasi sama apa? Gmail ya. Nah, itu Ya. kalau nomornya terbatas gimana Mas ya? Kira-kira. Apanya Mas terbatas? Biasanya kan verifikasi sama nomor HP ya. Nggak semua sih, Udah semua ya. nggak semua. Jadi gini Mas, kalau kalau pengalaman saya ya, ini pengalaman saya. Yang pertama saya lakukan sebelum ternak channelnya, jadi nanti kita ternak channel nih ya. Sebelum kita ternak channel itu kita ternak Gmail-nya dulu nih. Nah, kita bikin Gmail banyak dulu Mas. Kemudian ketika Gmail-nya sudah terkumpul banyak, saya biasanya membuat minimal 100 Gmail dulu Mas. Nah, dari 100 Gmail itu nanti kan kita bisa bikin minimal ada 100 channel juga. Nah, dari 100 channel itu misalnya nih, channel pertama kita bisa bikin channel tanpa perlu verifikasi nomor HP ya. Nah, kemudian ternyata nanti di channel kelima kita harus verifikasi nomor HP. Ya udah kita skip dulu, Mas. Kita masih punya stok Gmail banyak kan tadi. Nah, nanti kita ulang lagi ketika nanti ketemu lagi yang perlu verifikasi, ya udah kita tinggal dulu. Itu aja Jadi sih. lebih banyak ke ini Mas apa? Ke tanpa verifikasi ya berarti ya. Iya, Nah, untuk Gmail-nya sendiri apakah kita pakai nama produk atau apa Mas? Bebas, Mas, bebas. Oh, bebas ya. Kalau untuk Gmail-nya bebas. Pokoknya usahakan memang ternak sendiri ya, jangan beli Gmail itu kan juga ada nih. Soalnya kadang beli Gmail itu kalau nggak benar-benar fresh kan akunnya dia sudah pernah dipakai dan kadang sudah di ban. Seperti itu. Ini penyebabnya itu ya Mas, karena orang
beli akun Gmail sama orang dan nggak tahu riwayatnya, tiba-tiba betul. malah akunnya kena ban gitu ya. Ya, betul. Oke. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, tadi Oke. jadi insya Allah hampir semua lini produk atau jasa itu sebenarnya bisa sih dipromosikan menggunakan YouTube marketing. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gimana sih cara berjualan di YouTube? Nah, setelah tadi kan kita tahu, oh ternyata produkku bisa nih dipasarin di YouTube. Oh, jasaku bisa nih dipasarin di YouTube. Nah, kemudian yang berikutnya gimana cara berjualannya? Nah, di sini saya jelaskan ya. Yang pasti pertama kita harus bikin videonya dulu karena kita di YouTube nih, bukan di blog. Nah, atau bukan membuat website. Nah, jadi kita harus membuat videonya dulu. Jadi nanti apa namanya akan ada ya sesi khusus ya untuk pembuatan video. Bahkan video-video saya itu sederhana banget Mas Gani. Hanya berupa video slide kalau nanti jenengan tahu ya. Pasti akan ketawa kalau lihat video saya. Soalnya sangat-sangat sederhana banget. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini yang paling penting nih teman-teman. Kita harus melakukan riset kata kuncinya. Jadi misalnya seperti yang tadi saya bilang ya, misalnya kita affiliate jualan Smart TV deh misalnya. Ya udah kita harus riset semua kata kunci yang berkaitan dengan Smart TV dulu. Nah, setelah kita riset, kemudian baru nih kita bikin judul videonya, kemudian deskripsi videonya dan tag videonya. Nah, setelah itu kita upload dan yang terakhir kita optimasi supaya bisa cepat muncul di halaman pencarian Google. Nah, pengalaman selama ini ya, yang paling cepat itu saya bisa terindeks di halaman pencarian Google itu hanya 3 menit, Mas Gani. Oh, 3 Jadi, menit bisa langsung nyampe ya Mas ya? Di ya halaman Google. di halaman 1 bahkan waktu itu. Jadi, Keren ya. misalnya sekarang bikin terus upload 3 menit itu sudah ada di halaman pertama Google. Nah, jadi Cepet ya. sangat-sangat simple Ah, dan juga sangat cepat untuk terindeksnya, Mas. ya dibanding SEO kalau untuk blog kan lebih lama ya Mas. Iya, betul, betul. Karena ya itu tadi balik lagi, YouTube ini kan juga punyanya Google. Nah, maka dia dapat prioritas juga dari Google-nya. Seperti itu. Nah, setelah kita paham cara berjualannya, yang terakhir yaitu kita harus praktek, Mas. Karena percuma kita tahu ilmunya tapi nggak praktek. Nah, di sini kebetulan saya ada sebuah e-course ya, teman-teman, yaitu e-course YouTube Marketing Mastery 2.0. Nah, nanti di sini saya akan ajarkan semua gimana cara berjualan online menggunakan media YouTube. Nah, di sini ada beberapa tema yang nanti akan dipelajari ya di e-course ini. Yang pertama yaitu overview tentang e-course YouTube Marketing Mastery ini. Kemudian yang kedua, kenapa sih kok kita harus menggunakan YouTube sebagai media promosi jualan online kita? Nah, kemudian nanti persiapan-persiapan apa aja sih yang harus kita ikuti ketika mau join di e-course ini? Nah, kemudian di poin berikutnya kita akan belajar tentang cara riset kata kuncinya, teman-teman. Nah, ini riset ini adalah nyawanya, teman-teman. Kalau saya bilang adalah nyawanya. Jadi ketika kita salah meriset kata kuncinya, jadi mau berapa banyak pun video kita, kalau kata kunci yang kita bidik salah, yang kita tembak salah, ya percuma. Video kita nggak akan ditemukan oleh calon prospek kita, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelahnya kita akan belajar membuat bahan postingannya, jadi membuat videonya. Kemudian di sini nanti kita mulai membuat video lebih detail lagi dan kemudian yang terakhir adalah gimana sih cara upload dan optimasinya supaya bisa cepat terindeks bahkan dalam hitungan menit ya. Pengalaman saya sih kalau YouTube itu antara 10 sampai 30 menit itu sudah bisa masuk ke halaman pencarian Google seperti itu.
Nah, nanti di sini juga ada beberapa bonus ya, beberapa bonus yang bisa teman-teman ambil dari e-course ini. Selain nanti mungkin Mas Gani akan memberikan bonus juga ya untuk yang membeli melalui linknya Mas Gani. Nah, di sini saya ada bonus cara untuk merawat akun Gmail. Jadi setelah teman-teman tadi ternak Gmail ya, ternak Gmail kita punya puluhan ratusan itu kalau nggak kita rawat itu bisa Gmail kita bisa disuspend sama Google-nya juga teman-teman. Jadi kalau Oke, sudah Mas, bisa disuspend ini. bisa Mas. Jadi kalau nggak ada aktivitas itu juga bisa disuspend sama Google. Oh, gitu. Jadi kayak apa bikin terus nggak digunakan Iya, gitu bisa tersuspend ya? betul betul. Jadi eh, apa ya tiwas kita sudah mengeluarkan effort untuk apa namanya bikin akun Gmail banyak, tapi ternyata habis gitu karena kita masih ngurusi akun-akun Gmail yang pertama, yang awal-awal maksudnya, akhirnya akun yang baru-baru belum kita garap sama sekali kan kita diemin aja. Nah itu bisa disuspend mas. Baru tahu aku sih. Ya, nah di sini nanti akan kita ajarkan cara untuk merawat akun Gmail-nya. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga cara ternak akun TikTok. Nah, ini kan TikTok lagi viral juga nih. Hmm. Lumayan, misalnya kita bisa ternak 10 akun, masing-masing akun anggaplah harga 100 ribuan aja deh. Udah lumayan kan, kalau 10 udah dapat sejutaan gitu. Hmm. Nah, kemudian Itu ada tapi juga Blogspot, teman-teman. Nah, Blogspot ini juga hmm. sebetulnya kan apa namanya bagian dari Google juga. Nah, kita kan tadi sudah ternak akun Gmail nih. Kalau Blogspot-nya nggak kita gunakan juga akan eman-eman, akan terbuang percuma juga. Jadi sekalian nanti bisa kita gunakan untuk promosi juga. Nah, jadi selain YouTube nanti kita bisa promosi menggunakan Blogspot. Nah, kemudian untuk yang bonus terakhir ini sayangnya untuk saat ini sudah habis sih promonya. Jadi nanti ini kemarin teman-teman ada yang dapat puluhan bahkan ratusan. Nah, saya sendiri sempat generate hampir 60-an Coca-Cola. Jadi dapat Coca-Cola gratis dari Alfamart. Kan lumayan itu kalau dijual seperti itu. Nah, Oh, berarti eh apa itu dengan YouTube marketing ini kita bisa promosi lewat YouTube yang nanti pada akhirnya waktu orang ketika terkunci muncul di Google ya. ya Terus betul betul berikutnya kita juga bisa promosi pakai Blogspot karena kan sudah punya Gmail. Kalau betul. nganggur kan suspend ya. Jadi dimanfaatkan juga untuk bikin promosi di Blogspot gitu ya. Ya betul mas. Sehingga lebih mudah orang cari bisa muncul Blogspot kita sama video kita dari YouTube ya. Ya Betul ya Mas ya? betul banget. Jadi nanti bisa saling connect ya. Jadi nanti kita dari YouTube kita kasih link ke blogspot kita, misalnya dari Hmm. blogspot kita arahkan juga ke YouTube, itu bisa. Nah, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Mas ya. Iya. Oke, silakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh ini ada dulu, ada Mas dari Aziz Mutofar. Videonya reupload gimana Bang? Kalau untuk YouTube marketing sih nggak masalah, nggak masalah. Tapi yang pasti ketika kita re-upload itu kita nggak bisa dapetin AdSense-nya karena sudah pasti kalau apa namanya re-upload kan berarti duplikat konten itu nggak bisa. Tapi kalau kita ngomong untuk YouTube marketingnya, insya Allah masih bisa seperti itu. Berarti kalau dengan Shopee Mm-mm. kita cukup bikin videonya pakai video slide itu bisa ya Mas? Bisa mas. Oh ya, Slide ini dengan produk saya Shopee gitu. izin. Gimana gimana sorry. Jadi kalau apa produk Shopee kan kebanyakan orang mungkin nggak punya produknya. Kalau punya produknya Mm-mm. kan bisa bikin video review ya. Tapi kalau Mm-mm, yang mm. nggak beli produknya kan biasanya memanfaatkan foto-foto slide gitu. Itu kira-kira bisa nggak Mas ya? Bisa banget Memperlihatkan Mas, bisa slide, banget. tapi nanti kan untuk optimasinya kan pakai riset tadi ya. Iya,
tetap kaidahnya kita gunakan ya, cara risetnya kita gunakan. Oh, jadi nggak masalah isi dalamnya cuma video apa foto-foto produk juga nggak masalah ya Mas? Ya, nggak masalah. Ini saya tunjukkan ya hasil apa namanya uploadan video saya. Sebentar, saya izin share screen lagi ya. Mas. Nah, ini kebetulan saya ada salah satu jasa saya, yaitu jasa pasang iklan Google. Ini kebetulan saya nembak di Kalimantan, Mas. Nah, ini tarakan. Nanti Mas Gani bisa coba sebutkan nama kota di Kalimantan deh setelah ini. Oke, sip. Cari ya, nggak apa. Kota Kalimantan di sini apa ya? Bebas Mas, sebutin aja bebas. Insya Allah ada video saya. Di Kalimantan Selatan. Apa? Kota Martapura. Martapura ya. Nah, ini sudah dikuasai nih. Nah, seperti ini dia hanya menggunakan video slide, Mas. Coba ya kita lihat videonya ya. Jadi di sini kan lebih penting ini Mas ya. Orang kontak kita walaupun hanya nonton video slide ya. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Jadi intinya adalah ketika orang menonton, dia muncul ini kayak gini, muncul nomornya, nomor WA-nya. Kemudian bahkan di videonya ya, ini kita coba cari lagi. Ini tadi ternyata di Facebook ya. Di Facebook. Cek lagi, nggak ada di halaman 1 berarti. Nah, ini video saya, Mas. Di YouTube kan. Nah, ini saya tahun 2021 nih. Tahun kemarin postingnya. Udah setahun lebih kan ya, kalau sekarang tanggal 22. Ini masih ada di halaman pertama. Meskipun nggak paling atas ya, karena paling atas biasanya iklan. Ini muncul. Nah, ya Mas, enaknya ketika kita silakan. Misalkan sudah apa itu otomatis kayak ini kan sudah 1 tahun ya. Terus misalkan ada pesaing baru masuk gitu. Nah, apakah kita perlu optimasi lagi atau gimana Mas? Atau enggak, cukup kalau YouTube itu enaknya kita nggak perlu optimasi yang terlalu Mas, terlalu ribet. Nah, jadi tinggal misalnya nih, ternyata nah ini kayak gini, ini kan punya saya juga ya. Misalnya ternyata ada pesaing nih di Caruban ternyata. Nah, ini nomor 2 misalnya pesaingnya. Dia tiba-tiba naik ke nomor 1. Ya udah kita upload video lagi aja, Mas. Oh, gitu. Begitu nanti kita upload lagi. Iya, intinya kita upload terus di di YouTube-nya. Nah, ini malah ada di nomor 1 di Caruban. Bisa posting video YouTube. Gitu, enaknya pakai YouTube itu optimasinya sederhana tapi efeknya bisa jangka panjang. Bertahan tahunan itu Mas ya. Sehingga kalau ada orang yang nyari bertahan selamanya kan. Dapat. Gitu. Nah, silakan kalau ada yang ingin berdiskusi lagi. Jadi sebenarnya lebih enak kalau diskusi Mas, jadi bisa 2 arah ya. Ya makanya itu, ini aku masih undang juga beberapa teman. Karena memang YouTube ini kayaknya kurang disentuh ya Mas ya. Kalau yang aku lihat kan orang lebih banyak ngomong Facebook marketing, terus WA marketing itu yang banyak banget. Entah mengapa padahal YouTube ini powerful banget sih. Sebagai contoh saya juga pernah punya video waktu itu masih di ini video whiteboard saya bikin custom itu sempat bertahan 7 tahun Mas. Wes mantap, iya. Biasanya seperti itu Mas, kalau sudah
Posisinya itu paten sih Mas biasanya. Cuma Kecuali ada sayangnya pesaing dengan kata kunci yang sama itu. nomor HP yang kecantum nomor HP yang sudah mati. Sayangnya gitu. Iya. Nah ini Mas ada pertanyaan lagi nih. Oke. Kalau kita partner dengan produk orang lain, gimana Bang caranya? Kita kan yang upload videonya. Nah, ini maksudnya gimana ya? Dia affiliate maksudnya ya? Mas Aziz ini affiliate gitu ya maksudnya ya? Kayaknya gitu sih Mas. Mungkin ini Mas Asis ini partnernya Shopee mungkin. Oke. Mungkin ya ini dugaan saya aja sih. Mm-mm. Atau mungkin Mas Aziz bisa tulis lagi nih di kolom komen. Ditulis di kolom komentar diperjelas maksudnya gimana ya. Jadi kalau memang Mas Aziz ini affiliate, ya nanti di deskripsi produknya Mas yang kita cantumkan link affiliate kita. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata yang dimaksud berbeda, monggo bisa ditulis lagi di kolom chat ya. Monggo Mas Aziz. Jadi kalau misalnya Mas Aziz ini affiliate-nya Shopee misalnya ya, ya udah nggak apa-apa, kita bikin nih videonya. Ya itu tadi misalnya yang saya contohkan tadi kan, misalnya kita mau promosiin Smart TV nih misalnya. Ya udah pertama kita bikin dulu videonya tentang Smart TV seperti itu. Nah, kemudian nanti di kolom deskripsi itu kita kasih link affiliate kita. Banyak kok pemain-pemain YouTube yang menggunakan apa namanya? Pemain affiliate ya maksud saya yang menggunakan YouTube untuk promosi affiliate-nya. Jadi tinggal tinggal bikin videonya, gambar-gambar itu juga bisa, hanya gambar ya, slide maksudnya. Nah, kemudian nanti di deskripsi, kalau ingin beli produknya, silakan klik link berikut ini. Nah, misalnya seperti itu. Berarti nggak harus ini Mas ya? Nggak harus pakai suara kita ya? Nggak harus, Mas. Kalau Kecuali mau memang pakai suara ya nggak apa-apa, lebih menarik dan ya itu tadi, kita bisa dapat cuannya bisa double. Jadi nanti kita ketika sudah mencapai ketentuan untuk dapat AdSense-nya itu juga bisa. Asal videonya video original ya. Kalau video re-upload ya nggak bisa dapat AdSense-nya. kecuali kalau misalkan ada orang yang pakai video Cina terus di depannya ditambahin video intro gitu bisa ya Mas ya? Misalkan jadi nggak Bisa, bisa. ujung-ujungnya langsung video Cina gitu. Ada Ya, depan betul. video intro disesuaikan ukuran sama formatnya gitu. Lalu nyambung ke video Cina gitu bisa ya? Berarti masih termasuk original ya Mas? Ya, jadi intinya adalah ketika kita comot video dari orang lain ya, kita comot itu harus kita edit dulu. Yang pasti soundnya kita cari yang nggak melanggar monetnya YouTube. Nah, seperti itu. Kemudian ya itu tadi durasinya, misalnya durasi awal 1 menit, ya udah kita tambahin intro, outro, seperti itu kita tambahin. Itu untuk mencari AdSense-nya. Tapi kalau hanya sekedar untuk jualannya ya nggak masalah, kita langsung upload aja nggak masalah. Yang terpenting kalau hanya untuk YouTube marketing ya itu tadi, kata kunci itu yang paling utama sebenarnya. Video itu hanya sebagai perantara aja, Mas. Karena kita kan menggunakan YouTube, otomatis platformnya kan video. Ya udah, perantaranya kita video seperti itu. Oke, ini Mas Aziz ya. Kita promosikan properti orang lain, biasanya kan dicantumkan nomor pemilik properti. Gimana caranya biar pembeli hubungi kita? Ya kita kasih kontak kita dulu Mas di video. Jadi intinya ketika orang mencari di Google misalnya jual rumah di mana tadi? Mas Aziz ya, misalnya di Surabaya deh biar gampang. Jual rumah di Surabaya nih. Nah, seperti itu kan orang nyari jual rumah di Surabaya. Kemudian dia ketemu dengan video otomatis ketika dia melihat video kita tercantum nomor HP kita. Ya udah ketika dia tertarik, dia akan menghubungi kita dulu bukan
bukan penjualnya, bukan pemilik propertinya, seperti itu. Seperti itu Mas Aziz. Jadi intinya di dalam video itu sudah kita cantumkan kontak persenta, kita cantumkan link affiliate kita. Pokoknya harus menghubungi kita dulu kalau orang yang berminat untuk membeli produk atau jasa kita. Jangan sampai di situ kita sudah bikin video tapi nggak dikasih kontak person kita, nggak dikasih website kita misalnya, ya udah mubazir akhirnya. Seperti itu. Sama satu lagi Mas, misalkan kalau Ya. untuk video Shopee itu kan kalau misalkan langsung kasih link Shopee kan kita nggak tahu, karena di Shopee kan kita nggak bisa tahu nih siapa yang beli ya. Beda kalau di produk digital kan kita bisa tahu, oh si A nomor WA-nya ini gitu ya. Nah kalau di Shopee kan ditutup, jadi hanya Shopee yang bisa tahu. Misalkan di videonya itu kita cantumin link ke WA kita gitu, baru nanti supaya orang hubungi WA dan untuk dapat database-nya gitu bisa ya Mas ya? Kira-kira. Bisa aja, bisa. Nggak masalah. Jadi Jadi YouTube itu memperbolehkan semua link kecuali link yang memang dilarang ya. Jadi kalau kita mau arahkan ke WA, mau arahkan ke website kita, itu boleh. Ya ini Seperti karena itu. aku sempat ngomong sama beberapa teman yang di grup Shopee, mereka itu masih belum aware masalah database. Malah Oke, pendapat aku itu disanggah oleh mereka. Padahal waktu itu aku lebih sebenarnya mau menekankan bahwa bisnis itu kan ujungnya database. Kalau kita nggak punya database, otomatis kita mau jualan ke siapa? Misalkan kita mau jualan di grup juga kan orangnya sudah mulai nggak aware ya, istilahnya itu wah dijuali lagi gitu ya. Ya, betul banget Mas. Oke nanti Bahkan berarti ini bisa ya kalau untuk affiliate sih lebih enaknya gini Mas. Jadi tadi ya misalnya pertama kan kita cantumkan link nih, link affiliate. Kalau misalnya kita mau mencari database, ya udah kita arahkan aja di deskripsinya kita tulis lagi cari produk apa nih, kita punya yang termurah loh, kita akan carikan yang termurah loh. Nah, nanti di bawahnya kita kasih link, misalnya link WA kita atau ke grup WA kita, seperti itu. Itu lebih enak lagi, jadi kita tetap dapat database. Nah, dapat ilmu baru nih. Kan banyak tuh Teman-teman yang sekarang. mungkin dari affiliate Shopee yang mungkin nonton video ini, teman-teman bisa pakai cara tadi ya. Jadi jika selama ini teman-teman mungkin belum terbiasa dengan database, maka kami di sini sebagai seorang digital marketer, kami mau kasih tahu bahwa bisnis itu ujungnya database. Jadi jika Anda tidak memiliki database, maka Anda akan kesulitan untuk mempromosikan produk affiliate ataupun produk apapun. Selain dengan mempergunakan WA marketing atau Facebook marketing yang sudah pernah kalian tahu, mempergunakan YouTube marketing pun kita bisa mendapatkan database. Seperti yang dikasih tahu oleh Kak Nunu tadi, Anda bisa terapkan seperti itu, sehingga nanti Anda akan mendapatkan target market atau orang yang mencari dari Google. Karena kami percaya bahwa kalau orang mencari di Google itu kan nggak asal-asalan ya Mas ya. Pasti orang yang benar-benar butuh produk ya. Jadi Anda akan mendapatkan benar-benar real orang yang butuh produknya. Dan itu aku rasa bisa menjadi alternatif untuk mendatangkan traffic. Dan yang pasti kalau mempergunakan YouTube, seperti yang Kak Nunu bilang tadi, bisa bertahan sampai tahunan. Artinya selama produk itu masih tercantum di Shopee, maka Anda masih bisa memasarkan produk tersebut dan mendapatkan traffic dari Google maupun dari YouTube. Gitu ya Kak Nunu ya? Ya, betul banget, betul. Selama video kita masih muncul di di Google ya. Selama video kita masih muncul di Google, nah otomatis kita peluang untuk dapat closingan jualan produk itu masih ada sampai kapanpun itu. Bahkan pernah saya properti itu promosi 2 tahun yang lalu Mas, dan projectnya sudah sold out semua.
tapi masih ada yang nanya. Jadi kemarin itu yaitu project 2 tahun yang lalu sudah sold out, ada lead masuk nih. Tanyain dari mana? Saya lihat video di YouTube, ini jualan ini ya. Oh iya Pak, tapi untuk saat ini yang project ini sudah habis gitu. Akhirnya saya tawarin project yang lain. Oh, itu mereka istilahnya ya apa? Kebanyakan langsung beli gitu atau mungkin masih nawar Mas? Kalau yang properti kan kita tahu bukan Ya, produk yang murah ya. kalau untuk properti kan memang masih ada proses-proses ininya ya Mas ya, masih lebih panjang dibandingkan ketika kita jualan online shop, kemudian Oh, affiliate seperti itu ya. hmm. Jadi kalau properti itu kan biasanya ketika ada lead masuk ke WA kita, ke telepon kita, biasanya kita arahkan dulu untuk apa namanya, survei lokasi. Kalau mereka memang minat, pasti dia mau untuk survei lokasi seperti itu. Nah, ketika sudah mau survei lokasi, biasanya peluang closing-nya memang lebih besar, bisa sampai 70-80% closing. Oh, karena mereka lihat ini ya apa? Realnya ya Mas ya. Ya, jadi kalau orang cari rumah itu kan nggak sekedar chat WA, telepon-teleponan, tapi dia harus tahu lokasi aslinya, lokasi propertinya, seperti itu. Oke, Mas Gani mungkin ada info dulu nih yang ingin Ya, disampaikan jadi sambil teman-teman menunggu yang pertanyaan mungkin ya. nanti merasa tertarik untuk ikut kursusnya Kak Nunu, dari saya pribadi karena dari bonusnya sudah menarik, saya tambahkan saja, saya buatkan video YouTube 1 menit untuk produknya teman-teman. Wis, mantap. Dan memang Berapa kalau video nih misalkan Mas yang dibikin, Mas? gimana? Satu video Berapa aja sih Mas. video? Oh, satu video Satu ya. Oke, siap. video untuk apa? Teman-teman pakai untuk promosi. Dan nanti teman-teman juga bisa mempraktekkan ilmu dari Kak Nunu tadi. Karena memang saya akui, saya dulu di sekitar 2020 kalau nggak salah, saya pernah memakai YouTube marketing untuk jualan face shield kacamata. Itu videonya saya cuma bikin 1. Ini kebetulan aku belajar dari orang lain sih Mas. Videonya cuma aku bikin 1 dan waktu itu saya berpikir kalau jualan produk yang lagi lagi tren itu enak gitu loh. Ternyata waktu saya cek di Google Trend memang betul-betul banyak banget. Akhirnya itu bertahan di Google kalau bertahan di Google itu kalau nggak salah cuma hitungan hari, sekitar 3 hari kalau nggak salah. Terus dari YouTube itu cukup bernama sekitar 10 harian. Tapi dari sana saya dapat 12 kontak. Dari 12 kontak itu tiga yang minta jadi bahkan sempat setelah setahun kalau nggak salah ada orang dari Taiwan TKI minta dikirimin gitu. Nah karena itu bukan barang saya sendiri, saya ngambil dari orang, maka saya tanyakan ke orang tersebut, gimana nih ada TKI dari Taiwan minta kiriman, bayarnya gimana? Dan waduh, mohon maaf nggak bisa ke luar negeri. Sayangnya gitu, tapi memang saya akui bahwa YouTube ini potensial. Jadi saran saya adalah ikut aja di kelasnya Kak Nunu. Anda pasti dibina, karena saya juga sudah pernah ikut di versi 1-nya. Dan memang waktu itu kan masih itu ya Mas ya, masih pakai webinar ya. Ya, kelas online waktu itu Mas. Online ya, masih pakai webinar. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, saya sudah pernah membuktikan bahwa YouTube ini memang bisa untuk traffic. Jadi kalau Anda mau belajar hal yang baru, saya sarankan belajar sama ahlinya. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih sudah mau nonton live kami. Kalau misalkan ada kekurangan sana-sini, ya kami mohon maaf ya. Oke, gitu ya Kak Nunu ya. Oke, siap. Terima kasih juga Mas Gani untuk kesempatannya live. Nanti kita live lagi ya, kapan-kapan ya. Oke Mas, Kita bahas materi yang lain.